Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Trama Wilis Julian dengan NRP 21103120036. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis pengendalian mutu produk obat-obatan guna meminimalisi produk tidak layak pakai menggunakan metode Pareto Chart di PT Pertamina Bina Medica IHC. Ini merupakan proposal penelitian yang disusun oleh saya sendiri. Nah, di sini kita akan memasuki bab 1. Yang pertama ada subbab latar belakang. Dalam sehari-hari, banyak sekali penjualan dan pembelian barang yang dilakukan oleh semua orang dari zaman dahulu sampai sekarang. Ketika jual beli dilakukan, pembeli tidak sedikit yang mengeluh akan barang yang mereka beli itu sudah tidak layak pakai. Banyak yang kesal dan mengeluh akan hal ini, terutama pada hal obat-obatan. Karena apabila ada obat-obatan yang dibeli seseorang sudah masuk kategori tidak layak pakai, entah itu dari segi kemasan, expired, dan juga kualitas dari obat-obatannya itu sendiri. Hal tersebut merupakan kesalahan yang fatal, apalagi terjadi pada rumah sakit. Itu akan mengakibatkan nama dari rumah sakit itu sendiri akan jelek. Maka dari itu, pengendalian mutu atau quality control adalah suatu langkah dalam mengatasi hal tersebut. Pengendalian mutu dilakukan supaya barang atau obat-obatan yang masuk keluar dari rumah sakit akan selalu dikontrol atau dikendalikan dengan cara pengecekan ulang, melihat track dari penjualan dan pembelian dari rumah sakit, dan juga kontrol mutu dari obat-obatan itu sendiri, agar terhindar dari kesalahan fatal yang diberikan kepada pasien yang ingin menebus obat dari resep-resep dokter mereka. Nah, pengendalian mutu ini menjadi suatu alat yang menarik untuk diuji. Kenapa? Karena ini dibuktikan dengan munculnya beberapa metode analisis uji pengendalian mutu itu sendiri, seperti 8 step quality control circle, 7 tools of TQM, dan juga diagram fishbone sebab akibat. Beberapa metode tersebut bisa menjadi patokan atau alat ukur atas layak atau tidak layaknya sebuah barang pada kegiatan pengendalian mutu. Lalu di sini kita masuk ke sebuah rumusan masalah. Rumusan masalah di sini didapatkan dari latar belakang yang tadi, yaitu barang atau obat yang akan diberikan kepada pasien harus benar-benar layak pakai. Tidak ada kecacatan dari segi kualitas obat maupun kemasan dari obat. Nah, lalu pembatasan masalah di sini, melalui penelitian ini ada beberapa batasan yang tidak bisa dilewati oleh penulis agar tidak terjadinya kesewenang-wenangan dari penulis kepada perusahaan terkait. Nah, di sini pembatasan masalahnya ada 3. Yang pertama yaitu pengambilan data yang dilakukan tidak akan melibatkan atau menurunkan produktivitas dari para pekerja di bidang logistik obat-obatan dan hanya membahas obat-obatan yang akan diteliti. Yang kedua, pengambilan data yang dilakukan tidak akan membahas biaya yang akan dikeluarkan dari kedua pihak, yaitu penulis dan juga perusahaan terkait. Yang ketiga, hasil dari pengolahan data, analisis, dan saran hanya akan diberikan kepada perusahaan terkait apabila perusahaan itu meminta. Lalu di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini berfungsi untuk menjawab dari perumusan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, mengetahui jenis-jenis cacat yang terdapat pada produk obat. Yang kedua, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kecacatan pada produk obat. Lalu yang ketiga, yaitu memberikan solusi yang dapat direkomendasikan untuk mengurangi jumlah kecacatan pada produk obat, entah itu dari vendor ataupun rumah sakit yang terkait. Nah, di sini kita masuk ke bab 2, yaitu tinjauan pustaka, terdiri dari pengendalian mutu dan juga Pareto Chart. Nah, pada pengendalian mutu ini sendiri, ada dibagi menjadi 3, yaitu 2 kata pengendalian dan mutu, lalu yang ketiga yaitu satu kalimat pengendalian mutu. Nah, kata pengendalian ini sendiri berarti pengawasan atas kemajuan atau tugas dengan membandingkan hasil dan saran secara teratur serta menyesuaikan usaha kegiatan dengan hasil pengawasan. Nah, dari kata mutu ini ialah keadaan suatu barang dari segi baik atau buruknya, taraf atau derajatnya, dan juga kualitas dari barangnya itu sendiri. Nah, yang ketiga di sini adalah kalimat pengendalian mutu, yang berarti salah satu fungsi yang penting dari suatu perusahaan, sehingga kualitas produk perlu ditangani mulai dari pengendalian bahan baku, pengendalian kualitas proses,
produksi hingga produk siap untuk dipasarkan. Nah, di sini juga ada dari Pareto chart-nya itu sendiri, yaitu diagram Pareto atau Pareto chart merupakan salah satu tools atau alat dari QC Quality Control 7 Tools of TQM tadi yang sering digunakan dalam hal pengendalian mutu. Pada dasarnya, diagram Pareto atau Pareto chart ini adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya sejumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi sampai yang paling sedikit terjadi. Dalam grafik, ditunjukkan dengan batang grafik yang tertinggi itu ada di paling kiri, hingga grafik terendah itu ada di paling kanan. Nah, next nih kita masuk ke bab 3, yaitu metodologi penelitian, yang berisi akan jenis penelitian, metode penelitian, teknik analisis, dan juga prosedur pengambilan data. Nah, pada penelitian kali ini tuh memakai dua jenis penelitian, yaitu kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, masing-masing ini punya pengertiannya sendiri nih. Apa sih jenis penelitian kualitatif itu? Jenis penelitian kualitatif itu ialah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana peneliti merupakan instrumen kunci. Nah, kalau jenis penelitian kuantitatif ialah upaya dalam menyelidiki masalah yang ada merupakan dasar yang digunakan oleh peneliti dalam pengambilan data. Kemudian menentukan variabel dan diukur dengan angka guna analisa sesuai dengan prosedur dari statistik yang berlaku. Nah, masuk ke subbab metode penelitian, agar penelitian ini tidak terjadinya sembarangan, dibuatlah langkah-langkah dari proses berpikir dalam memecahkan permasalahan yang diteliti. Adapun metode penelitian pada kali ini ialah ada 8. Yang pertama, melakukan studi pendahuluan. Yang kedua, menentukan masalah yang ingin diteliti. Yang ketiga, mengidentifikasi masalah dengan rumusan masalah dan pembatasan masalah. Yang keempat, menentukan tujuan penelitian. Yang kelima, mengumpulkan data produk tidak layak pakai di PT Pertamina Bina Medica IHC. Yang keenam, pengolahan data. Yang ketujuh, ada analisa dan interpretasi. Dan juga yang kedelapan adalah kesimpulan dari penelitian ini dan juga saran dari penelitian ini yang bisa diberikan kepada perusahaan terkait. Nah, di sini juga ada teknik analisis nih dari penelitian kali ini. Dalam penelitian kali ini menggunakan teknik analisis yaitu salah satu dari 7 Tools of TQM yang tadi, yaitu Pareto chart. Nah, pemakaian Pareto chart ini sebagai upaya mendapatkan jumlah data cacat domain dari kriteria cacat yang telah teridentifikasi. Nah, dari Pareto chart dapat diputuskan nih, prioritas apa yang lebih dominan harus diperbaiki terlebih dahulu. Entah itu dari expired, dari kualitas obat-obatan, dari kemasan, ataupun dari komposisi obat-obatan tersebut. Nah, adapun teknik pengambilan data dengan Pareto chart ini ada 7 langkah. Yang pertama ialah menentukan masalah yang hendak diteliti. Lakukan identifikasi pada kategori atau penyebab dari masalah yang akan diperbandingkan. Lalu merencanakan dan mengumpulkan data yang diperlukan. Lalu ada yang kedua, yaitu buatlah tabel atau checklist untuk mencatat frekuensi kejadian dari masalah yang hendak diteliti dengan menggunakan formulir pengumpulan data atau lembar periksa. Lalu yang ketiga, yaitu buat daftar masalah tersebut secara berurutan berdasarkan frekuensi kejadian dari terbanyak atau tertinggi sampai yang sedikit atau terendah. Habis itu hitung persentase frekuensi kumulatif dari total kejadian dan persentase dari total kejadian secara kumulatif. Lalu ada yang keempat, yaitu gambarlah 2 garis vertikal pada sisi kanan dan kiri, sumbu X dan sebuah garis horizontal sumbu Y. Lalu yang kelima, yaitu kemudian buat grafik histogram atau diagram batang pada diagram Pareto. Lalu yang keenam, yaitu gambarkan suatu kurva kumulatif, lalu cantumkan nilai-nilai kumulatif yang terdiri dari total kumulatif atau persen kumulatif di sebelah kanan atas dari interval setiap item masalah. Lalu yang ketujuh, pada histogram atau diagram batang tertinggi merupakan perbaikan sebagai penyebab utama dari masalah yang terjadi. Nah, selanjutnya tuh dilakukan analisa
diagram sebab akibat atau fishbone diagram dari kriteria cacat dominan yang telah diketahui dari diagram Pareto ini. Diagram ini bertujuan untuk mengetahui penyebab apa yang lebih dominan yang terdapat pada produk dengan melibatkan beberapa faktor yang berpengaruh secara signifikan seperti manusia, metode, maupun mesin, dan juga material, serta lingkungan yang dapat menyebabkan penyimpanan kualitas hasil kerja tersebut. Lalu untuk yang subbab terakhir yaitu prosedur pengambilan data. Nah, pada prosedur pengambilan data ini dilakukan agar pengambilan data ini tidak sembarangan dan juga teratur. Lalu berikut adalah prosedurnya, yaitu wawancara. Penulis pertama kali harus melakukan wawancara terlebih dahulu kepada pemegang kontrol logistik obat-obatan dari perusahaan terkait. Lalu yang kedua, pengambilan beberapa sampel selama waktu yang ditentukan. Ini tuh merupakan observasi agar peneliti ini bisa mendapatkan data-data yang emang diperlukan selama waktu yang ditentukan. Lalu yang terakhir di sini dokumentasi berfungsi untuk sebagai bukti penulis ini bisa benar-benar melakukan penelitian ini dengan langkah-langkah yang telah ditentukan dan juga tidak ada keseleweng-wenengan, pokoknya tidak ada sembarangan data yang telah diperoleh oleh penulis tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.